Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM. Kali ini di pusat kota Jakarta. Hari Jumat tanggal 5 Desember 2025 pukul 12 lewat teman-teman ya. Satu pekan di bulan Desember pasca bencana besar yang terjadi di Pulau Sumatera. Ada bencana banjir bandang, tanah longsor di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan puluhan kabupaten ya yang terdampak, serta jutaan warga yang terdampak juga. Dan dilaporkan per Kamis lalu, BNPB melaporkan yang meninggal sudah mencapai angka 853 orang. Sementara yang dikabarkan hilang masih sekitar ratusan ya teman-teman. Rudat FM turut merasakan duka mendalam yang dialami oleh teman-teman Rudat FM yang berada di 3 provinsi tersebut. Dampak dari curah hujan tinggi beserta tentu saja sudah nyata-nyata ada kerusakan hutan yang disebabkan oleh berbagai hal ya teman-teman. Baik perizinan yang diberikan oleh pemerintah, ada HTI, ada HPH, ada HGU, ada IUP, ada juga proyek-proyek pembangunan PLTA dan geotermal ya teman-teman. Dan tentu saja barangkali pembalakan liar, dan sudah nyata-nyata berbagai video dan foto tersebar di media sosial dan media nasional serta media internasional yang memberitakan kondisi yang terjadi sebenarnya di 3 provinsi tersebut. Semoga saja recovery-nya cepat dan para pihak yang bertanggung jawab termasuk pemerintah, korporasi ataupun warga masyarakat yang diyakini menjadi penyebab punahnya hutan di sekitar Sumatera, menjadi kewajiban pemerintah untuk menindak secara hukum ya teman-teman, baik secara administratif, hukum ataupun juga secara finansial. Jumlah yang cukup besar dan masif teman-teman yang Rudat FM pernah rasakan, maksudnya pernah mengetahui ya dari sejak lahir hingga saat ini yang terjadi di Sumatera. Dan diharapkan tentu saja ada evaluasi besar atau moratorium yang diberikan berupa aksi nyata oleh pemerintah, terutama Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Kehutanan, Kementerian Industri ataupun ESDM ya teman-teman, yang nyata ya pasca dari bencana yang besar ini yang menimbulkan penderitaan yang cukup besar bagi warga di 3 provinsi khususnya ya teman-teman. Dan dikabarkan secara finansial sudah menimbulkan kerugian yang masif teman-teman ya, hingga kurang lebih di atas 60 triliun yang sudah diestimasi hingga saat ini ya teman-teman, dan akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini sesuai dengan laporan dari Kementerian Menko Ekonomi ya Pak Erlangga Hartarto, bahwa akan berdampak kepada perekonomian Indonesia terutama di tahun 2025 ini dan 2026 yang akan datang. Sejauh ini bahwa kita ketahui saat ini kita sudah memasuki kuartal 4 di bulan Desember, jadi kuartal terakhir di bulan terakhir tahun 2025, dan kita ketahui bahwa capaian dari pertumbuhan ekonomi di tahun ini tidak juga baik ya teman-teman. Masih banyak PHK massal. Yang terakhir diberitakan adalah PHK di sektor tekstil, industri hulu tekstil ya, ada serat rayon, ada serat polyester, serat sintetik. Di antaranya adalah beberapa industri di sekitar Karawang serta Tangerang. Ada Sulindapin di Tangerang, ada di beberapa industri di Karawang sekitar di kawasan industri ya teman-teman. Nah, di kuartal pertama kita ketahui bahwa capaian dari pertumbuhan ekonomi kita ada di 4,87% year on year. Kuartal kedua di 5,12% year on year, dan di kuartal ketiga yang sudah kita ketahui beberapa waktu lalu merosot lagi ke 5,04% year on year.
Dan kejadian kemarin berlangsung di akhir November 2025 yang artinya akan kemungkinan berpengaruh ke kuartal keempat dan juga kuartal yang akan datang di tahun 2026. Indonesia mengandalkan apa ya istilahnya kegiatan ekstraktif yang menjadi andalan Indonesia, itu komoditas. Ya tadi disebutkan ya, ada pertambangan, kemudian juga ada komoditas seperti perkebunan, kelapa sawit ya, yang sebenarnya sudah di warning oleh berbagai lembaga non-government. Ada Walhi, ada Greenpeace Indonesia, ada Jatam, yang bahwa pemerintah sebaiknya memang tidak mengobrol perizinan ya teman-teman, terutama pasca reformasi serta 10 tahun yang lalu kita lihat secara masif hilirisasi menyebabkan obral-obral izin ya, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan. Semoga saja ini menjadi perhatian pemerintah untuk segera moratorium, karena dampaknya adalah rakyat yang menjadi korban. Barangkali korporasi cuan, pemerintah cuan dari pajak, mungkin itu pun ya teman-teman. Kalau tidak ada korupsi dan nepotisme. Namun juga ternyata bahwa apa yang dinikmati oleh masyarakat hanya derita ya teman-teman. Dampaknya adalah longsor, banjir bandang menjadi keseharian dan semakin rutin ya teman-teman, terutama di sekitar pulau-pulau yang menjadi tempat eksploitasi. Ada Kalimantan, ada Sulawesi, serta Sumatera. Dan sekarang bahkan kabarnya sudah mulai menggarap juga di Maluku Utara, kemudian juga Papua, yang sudah kita ketahui bahwa beberapa pulau kecil di Raja Ampat dieksploitasi untuk tambang nikel yang sempat menjadi masalah, namun sepertinya dilanjutkan. Dan ini menjadi perhatian bagi kita untuk selalu berteriak atau speak up, karena tentu saja di secara politik Indonesia tidak ada oposisi, semuanya sudah bergabung ke Kim Plus, artinya tinggal kita barangkali komponen masyarakat, baik yang berada di non-government NGO ataupun juga warga masyarakat melalui medsos, serta barangkali akademisi yang memiliki perhatian terhadap kelangsungan sustainability ekonomi Indonesia. Bagaimanapun cuan boleh saja dicari, namun tentu saja kelangsungan dari ekonomi juga menjadi harus perhatian bagi kita semua ya, terutama pemerintah. Tidak lagi mengobrol izin dari berbagai izin yang macam-macam ya teman-teman, yang seperti sudah tadi sampaikan.